Halo semuanya, perkenalkan aku Suci. Selamat datang di YouTube channelku. Video kali ini berbeda dengan video-videoku yang sebelumnya. Video kali ini aku akan bikin Plan With Me June. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu aku support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Kali ini aku tuh mulai untuk ngebikin bullet journal lagi tapi menggunakan binder warna pink ini. Lucu banget gak sih guys? Aku suka banget warna pinknya. Terus lihat deh, ada stiker-stiker lucu ini stiker hasil desain aku. Anyway, alasan aku memulai untuk bikin bullet journal lagi setelah sekian lama itu melalui beberapa pertimbangan. Mungkin kalian bingung kenapa aku mulai nge-bullet journal lagi, padahal sebelumnya aku tadi udah bilang kalau dulu aku sempat ada punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan bullet journal. Jadi gini guys, beberapa bulan belakangan ini aku sempat dilanda demotivasi gitu. Dampak dari demotivasi itu aku jadi males untuk ngapa-ngapain dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Yang ada aku tuh sering banget rebahan, males-malesan, dan nggak produktif banget lah pokoknya. Tapi kalian salah kalau penyebab dari demotivasi aku itu karena aku kekurangan ide atau aku nggak ada ide sama sekali. Itu malah sebaliknya. Justru aku kebanyakan ide sampai akhirnya aku tuh nggak tahu harus mulai dari mana untuk mengeksekusi ide aku itu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk merancang ulang segala rencana-rencana aku dan impian-impian aku dan goals-goals aku ke depannya. Awalnya sih aku cuma mau bikin dalam bentuk planner gitu kan, yang udah ada template-nya terus tinggal diisi-isi. Aku juga udah ada bikin desainnya gitu, aku udah bikin tabel-tabelnya. Jadi nanti aku tinggal print dan aku isi-isi gitu kan. Tapi ketika aku coba-coba cari referensi seperti di Pinterest, di YouTube tentang planner, yang keluar itu malah bullet journal. Nah, ketika keluar tentang bullet journal itu membuat aku jadi kangen lagi untuk nge-bullet journal. Walaupun sebenarnya aku sempat ragu kan, karena dulu tuh ketika aku nge-bullet journal yang ada aku tuh malah tertekan untuk mengisinya gitu. Setiap hari aku tuh merasa tertekan banget. Ditambah lagi saat itu aku belum terlalu mengerti apa yang aku butuhkan, jadi aku cuman ngikut-ngikut aja. Yang seharusnya bullet journal itu membantu aku untuk memudahkan hidupku, malah membuat aku jadi stres. Tapi saat itu aku berpikir, oh mungkin yang membuat aku stres itu karena aku harus gambar ulang terus tabelnya setiap bulan kali ya. Yang seperti kita tahu kalau bullet journal tuh kan tabelnya tuh ada banyak banget, ya nggak sih? Terus belum lagi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Nah, aku tuh dulu cenderung perfeksionis, jadi kalau misalnya ada salah sedikit, aku tuh bisa stres banget. Apalagi tuh kan dalam bentuk buku ya, jadi agak susah gitu kan. Hingga akhirnya aku tetap coba tuh untuk nge-bullet journal, tapi di iPad gitu. Jadi dalam bentuk digital, aku coba untuk desain tabel-tabelnya dan lain-lain. Dan ku buat sesimpel mungkin. Tapi karena saat itu tahun 2020 dan waktu itu tahun yang paling sibuk buat aku karena aku harus nyusun tesis dan lain-lain, yang ada bullet journalnya terabaikan. Dan pada saat itu ya awal-awal pandemi gitu kan, awal-awal corona, dan itu stres banget dan ya begitu deh jadinya bullet journalnya tuh terbengkalai gitu aja. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku suka banget sih untuk bikin-bikin perencanaan gitu, bikin-bikin planner. Kalau dipikir-pikir sejak SD sampai SMA aku tuh suka nulis diary gitu. Pasti kalian pernah kan nulis-nulis diary yang ada gemboknya itu, lucu banget nggak sih? Nah, di diary itu aku rutin banget cerita kayak curhat gitu, dear diary lalala kayak gitu kan. Udah kayak gitu, nanti aku suka banget nulis-nulis kayak goals-goalsku, cita-citaku, dan impianku, gitu-gitu. Dan itu terbiasa dari SD sampai aku SMA. Kemudian ketika aku masuk kuliah, itu aku udah gak main diary-diaryan lagi deh kayaknya. Dan aku beralih ke to-do list. Karena saat itu kan kalau kuliah kebutuhannya berbeda ya. Kita kan lebih disibukkan dengan tugas-tugas gitu dan ada deadline-nya. Jadi aku putuskan untuk bikin to-do list. Jadi aku bikin tuh apa-apa aja yang mau aku lakukan dalam sehari, tugas-tugas apa aja yang harus aku kerjakan, dan nanti di checklist-checklist gitu.
Nah, setelah tamat S1, nah disinilah aku mulai mengenal yang namanya bullet journal. Nah, di bullet journal ini aku lihat kayak seru banget gitu kan. Aku bisa mengekspresikan diri aku bisa gambar-gambar, aku bisa bikin doodle. Udah kayak gitu, setiap bulannya tuh temanya beda-beda, terus aku bisa buat hidup aku jadi lebih teratur, kayak gitu kan. Awal aku bikin bullet journal itu seru banget ya, aku seru banget, excited banget untuk menggambarnya, aku tuh rajin banget. Tapi lama-kelamaan kok aku merasa ini terlalu banyak yang harus diisi, dan kalau misalnya aku nggak ngisi tuh aku kayak ada perasaan bersalah dan kayak nyalah-nyalahin diri sendiri dan merasa kalau gagal gitu. Aneh banget gak sih? Nggak tahu aku yang terlalu perfeksionis atau gimana, aku nggak ngerti, tapi aku ada punya perasaan seperti itu saat itu. Dan yang ada bukannya malah bullet journal ini membuat hidup aku jadi lebih mudah, yang ada malah aku tambah stres. Aneh banget kan? Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir lagi sekarang, mungkin saat itu sistem yang aku buat pada bullet journal aku itu nggak cocok aja sebenarnya gitu. Walaupun setelah itu aku mencoba untuk bullet journal secara digital, tapi ternyata ya tetap nggak cocok juga. Tapi karena aku emang anaknya suka banget bikin-bikin planner gitu, aku nggak nyerah, aku tetap bikin planner gitu cara digital. Jadi aku bikin planner yang betul-betul kayak planner yang udah ada template yang simple banget gitu. Terus aku catat deh apa-apa aja yang pengen aku lakuin ke depannya. Tapi tetap aja nggak berhasil. Aku nggak ngerti deh, mungkin karena aku orangnya gampang bosenan atau gimana. Padahal aku udah pernah coba buku nggak cocok juga, aku coba di digital juga nggak cocok, jadi aku bingung juga. Sampai akhirnya aku pikir, oke, kita buat lebih simpel lagi, gimana kalau kita kembali ke bikin to-do list aja. Nah, tapi saat itu aku bikin to-do list-nya karena memang pengen yang simple aja, aku bikinnya to-do list di HP doang. Jadi aku bikin apa-apa aja yang pengen aku lakuin besok hari, dan yaudah aku catat, terus nanti tinggal dicentang-centang gitu. Awalnya sih untuk bikin to-do list waktu itu ya berhasil-berhasil aja ya di aku. Cuman lama-kelamaan, entah kenapa, malah aku tuh jadi lebih sering stuck di HP gitu. Aku gampang banget untuk terdistraksi dengan HP. Jadi ketika aku mau cek to-do list aku, yang ada aku malah ke distract untuk buka aplikasi lain seperti ya Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang ada aku malah nggak produktif lagi. Nah, aku bingung dong, kok kayaknya nggak ada yang berhasil ya bikin-bikin planner kayak gini. Jadinya aku pikir, ya udah nggak usah bikin planner sama sekali kali ya. Akhirnya aku coba untuk nggak bikin planner sama sekali. Even itu to-do list yang aku bilang di HP doang, itu nggak ada aku bikin sama sekali. Beberapa bulan belakangan ini ya aku nggak bikin to-do list sama sekali, dan ternyata dampaknya itu adalah aku menjadi demotivasi karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Jadi ketika aku nggak gunain planner sama sekali, aku kebingungan, dan padahal sebenarnya ide banyak banget ya di otak, tapi aku jadi kebingungan karena aku nggak bisa mengorganize-nya dengan baik. Nah, sampai akhirnya karena udah sampai 2 bulan aku demotivasi dan aku pikir ini nggak bener nih, karena aku punya impian dan goals gitu kan.
Jadi aku coba untuk bikin planner lagi. Yaitu awalnya sih aku cuman pengen bikin planner-planner biasa gitu loh yang udah ada template-nya. Tapi ternyata aku tergoda untuk bikin bujo lagi. Sampai akhirnya aku bertanya-tanya, apa sih bedanya bujo sama planner? Apa emang kedua ini berbeda atau gimana gitu kan? Sampai akhirnya aku cari tahu, ternyata berbeda loh. Nah, perbedaannya tuh gini, kalau bullet journal itu dia itu udah jelas planner, sedangkan planner dia itu belum tentu jurnal gitu. Nah, terus kelebihan dari bullet journal ini, dia itu bisa kita atur-atur gitu. Misalnya kita nggak cocok nih dengan sistem yang kita buat di bulan ini, kita bisa ubah-ubah. Nah, sedangkan untuk planner, dia itu ya kayak gitu-gitu aja terus. Ditambah lagi, dengan menggunakan bullet journal, kita tuh bisa mengasah kreativitas kita dan bisa lebih mengekspresikan diri kita. Dan itu seru banget kan? Belajar dari pengalaman yang lalu, aku pernah bikin di buku tapi nggak berhasil, aku pernah bikin di iPad nggak berhasil juga. Jadi kali ini aku beli binder. Ini lucu banget, bindernya warna pink, aku suka banget. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi nggak mood terus aku ngelihat bindernya, jadi aku tuh happy banget karena aku suka banget warna pink. Oke, sampai segini dulu video kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!